Sallallahu ala Muhammad. Hadrati sunnah kerasa kejakhara pada hadrati Abu ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah muhibbin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita tercinta murabbi ruh, senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan yang umur kesehatan, tambah barakah dunia dan akhirat. Akhirnya para kiai, para ajengan, para asatid, guru-guru kita semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat wal afiat, barakah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kajian malam ini adalah kajian ilmu tauhid, di mana ilmu yang menjelaskan tentang keimanan, yang mana iman ini adalah menjadi sebuah media untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga manusia tak ada iman, maka di dunia dia merugi, di akhirat pun dia merugi. Akan tetapi tak kala seorang hamba memiliki keimanan, maka menjadi asbab bahagia di akhirat selama-lamanya. Namun setelah diproses tentunya. Begitu dicek nih manusia ada imannya atau kagak, maka kalau ada walaupun keimanannya sebesar biji sawi, maka dia akan diangkat dari neraka masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya, khalidina fiha. Tapi kalau tidak ada iman, maka dia selamanya di dalam neraka, tidak bakalan diangkat. Nauzubillah summa nauzubillah. Keimanan ini kita harus ma'rifat. Nah ini ma'rifat. Apa yang dikatakan ma'rifat? Idrakun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasi'un an dalilin. Seorang ulama musannif menerangkan bahwa yang namanya ma'rifat itu adalah idrakun jajimun. Jadi penemuan yang jazim, yang tidak bisa berubah, bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, yang tidak dibarengi dengan yang namanya keraguan-raguan, muwafiqun lil waqi, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga nasi'un an dalilin. Jadi materi kata yang pertama idrakun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, artinya adalah penemuan yang benar-benar jazim, iktikad yang jazim, sehingga sekira-kira tidak bakalan dia ini berubah daripada penemuannya. Sehingga dia mengatakan bahwa Allah itu Tuhan kita dan tidak bakalan berubah, sehingga tidak ada lagi Allah yang lain, tidak ada lagi Tuhan yang lain. Jadi mengatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, lalu idrakun jajimun, jazim, gak bakalan berubah sampai kapan? Hattal maut.
Kalau seandainya dia mengatakan, ya Rabb, aku beriman kepada engkau karena lagi musim orang iman kepada Allah, tapi nggak tahu ntar mah kalau udah kagak musim, maka dia semenjak itu sudah dikatakan tidak marifat, sudah dikatakan kafir. Tak kala dia mengatakan, oh saya beriman kepada Allah, mengatakan beriman kepada Allah tetapi tidak jazim, ada gambaran-gambaran dia ini akan berubah keimanannya lepas dari Allah, dia akan menjebak kepada bukan Allah yang sekarang, maka dia sudah dikatakan kafir. Maka harusnya bagaimana keimanan kita ada kepada Allah, idrakun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun. Penemuan kita iman kepada Allah tidak akan pernah berubah lagi sampai kapanpun, mau musim hujan, musim panas, mau musim krisis, mau musim minyak goreng, enggak, pokoknya tetap iman kepada Gusti Allah. Nah, itu baru katakan marifat. Yang kedua, marifat itu adalah muwafiqun lil waqi. Apa yang dikatakan muwafiqun lil waqi adalah sesuai, yang dietikadkannya itu adalah sesuai dengan buktinya, sesuai dengan buktinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia imankan itu sesuai dengan Allah yang memiliki sifat-sifat daripada sifat uluhiyah atau sifat ketuhanan. Maka tak kala orang mengatakan saya sudah idrak jazim, tidak akan berubah keimanan dari semenjak saya ucapkan sampai maut menjemput. Oke, bagus, itunya sudah pas. Yang kedua, ternyata muwafiqun lil waqi'inya menyalahi, bahwa dia menemukan Allahnya itu adalah Allah yang ada di atas langit, Allah yang ada di dasar laut, ini Roro Kidul, Allah yang ada di pohon gede, monyet yang suka gelantungan, Allah yang ada di bawah batu gede, kadal. Oh, berarti tidak muwafiqun lil waqi kalau mengatakan bahwa oke, dia bakalan berubah jazim itikadnya, tapi tak kala muwafiqun lil waqi dia melenceng karena yang dia imankan Tuhannya itu berbeda. Beda kan, kita mah Tuhan kita yang kita sembah itu yang bagaimana, yang memiliki sifat uluhiyah 20. Makanya ketauhidannya itu dari mana? Nah, dulu di Cehnya, tahu Cehnya enggak? Sebelah mana Ukraina? Sebelah mana Rusia? Di Cehnya itu ulama sedunia kumpul. Setelah kumpul mereka membahas, karena dulu banyak pengakuan bahwa saya ahli sunnah wal jamaah, saya bahwa Rasulullah mengatakan semua umatku ini umatku terbagi 73 golongan, satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Dibahas di situ. Mereka semua mengaku ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, akhirnya bagaimana nih? Dikatakan mereka bahwa pengajian kita harus memiliki 12 pan di aji semua. Iya, bagus. Tapi dari 12 pan itu dikurangi lagi menjadi 4, yang 3 yang wajib diketahui, wajib dikaji sama kita. Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua fikih. Yang ketiga tasawuf. Itu wajibun kuduun harusun dimiliki setiap individu daripada kita. Ngaji. Makanya ngaji kita ini, 1 ngaji tauhid, 2 ngaji fikih, 3 ngaji tasawuf. Urip insya Allah bahagia. Nah, tauhidnya tapi dibahas juga. Tauhidnya yang mana? Tauhidnya itu adalah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah, yang diambil daripada 2 ulama tauhid besar. Siapa? Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-As'ari, atau Al-Maturidiyah atau Al-As'ariyah. Baru itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau bukan dari 2 imam ini, misalkan tauhidnya saya dari Imam Bonjol, bukan ahli sunnah wal jamaah. Oh, saya mah tauhidnya dari Imam Samudra, ahli sunnah wal jamaah. Saya mah dari Imam S. Arifin. Ya orang bisa. Harusnya tauhidnya itu kepada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi atau Al-Maturidiyah atau Abu Hasan Al-As'ari Al-As'ariyah. Baru cocok.
Yang kedua tauhid fikih. Fikihnya yang mana, yang endi fikihnya nih? Fikihnya itu adalah kudu ngambil daripada salah satu mazhab yang 4 yang sudah dijamin. Yang 4 ini adalah siapa? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Hambal. Angger kalau fikihnya itu tidak mengambil daripada 4 mazhab ulama ini, maka bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ini fikih dari mana? Saya mau dari fikihnya itu dari imam, ya bukan daripada yang 4 ini. Orang bisa. Tasawufnya adalah dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi atau dari Imam Al-Ghazali yang seorang kaji guru kita, dan yang lainnya. Luar biasa nih ulama ya. Jadi kudu muwafiqun lil waqi. Angger mengatakan dia jajim gak bakalan berubah, tapi tidak muwafiqun lil waqi. Saya mau beriman kepada Allah gak bakalan berubah lagi sampai mati, tapi tidak muwafiqun lil waqi. Dia mengatakan Allahnya yang ada di aras. Ya orang bisa. Jangan menempatkan Allah, tapi bukan berarti Allah tidak punya tempat. Saya mau berdoa kepada Allah, Allahnya yang ada di mana? Yang ada di pawang hujan. Oh, orang bisa. Jadi Allahnya yang mana? Yang memiliki sifat wajib 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Pada apa lah para? Kalah mana anak kita lah, itu mah wajibun kudun harusun ya. Tuh, jadi muwafiqun lil waqi, kudu sesuai. Yang ketiganya nasiun andalilin, berbagai macam pendapat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.